Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izamuddin Darul Firdaus dari kelas D3 TIP NSPS 3 Lamongan, NRP 3122521016. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan praktikum tentang bekerja dengan Bash Shell. Oke, sebelum mengenal tentang Bash Shell, kita akan belajar apa itu Shell. Jadi Shell adalah aplikasi yang tugasnya itu untuk menerjemahkan script sehingga bisa dieksekusi, khususnya script shell. Nah, di sini shell itu memiliki banyak jenisnya. Sesuai dengan perkembangan zaman, shell ini memiliki banyak 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 macamnya. Contohnya bash shell, ZSH, dan apa ya, dan lain-lain, pokoknya masih banyak lagi. Oke. Nah, terus apa perbedaan bash shell dengan shell? Jadi bash shell dengan shell ini memiliki banyak sekali namanya kekurangan. Shell itu memiliki banyak kekurangan. Nah, dengan adanya bash shell, dia itu bisa lebih baik lah intinya istilahnya. Karena di bash shell ini banyak sekali fitur bawaan yang tidak dimiliki oleh bash shell, yang dimiliki oleh shell. Yaitu contohnya di shell itu tidak ada namanya history. Dengan adanya history perintah, kita itu dapat tinggal tekan kanan, lalu tekan kanan row atas, nanti otomatis perintah sebelumnya akan ditampilkan. Nah, setelah itu dia itu memiliki fitur perulangan yang jauh lebih lengkap daripada shell. Contohnya di for, while, dan until. Terus di sini juga ada kayak fitur untuk membaca inputan dari pengguna dan bisa kayak memuat ulang perintah yang sudah kita ketikkan tadi. Terus oke, sudah ya untuk penjelasan tentang awal tentang shell dan perbedaannya dengan bash shell. Oke, kita langsung aja ke nomor 1. Jadi profile. Oke. By default atau secara bawaan ya, bash shell ini tidak langsung terkonfigurasi ke file bash profile. Jadi apa fungsi dari bash profile ini? Fungsi dari file bash profile ini adalah file yang akan dieksekusi ketika si user itu login atau si user itu melakukan login ke Linux-nya. Enggak, di praktikum ini dijelaskan bahwa file bash shell akan dijalankan ketika pemakai login. Namun tidak seperti itu. File bash shell ini akan dieksekusi ketika kita itu mengkonfigurasi si file bawaan yang akan dieksekusi. Secara bawaan, bash shell itu akan mengeksekusi file yang namanya .bashrc. Kita bisa lihat di sini. Jadi saya itu menginstal Ubuntu. Kita cek dulu versinya dengan cara ntar saya akan tampilkan. Oke, bisa dilihat ya. Di situ kita akan tampilkan untuk versi Ubuntu-nya, yaitu bentar. Nah, di sini saya itu menggunakan Ubuntu 2204. Ini by default. Shell yang digunakan itu adalah bash, yaitu bash shell ya. Bisa kita tes dengan cara kita ketik perintah bash. Di sini nggak keluar apa-apa karena sudah otomatis dia itu digunakan. Nah, apa bukti kalau file apa namanya? File bukan file ini. Kan apa bukti kalau bentar ya. Bentar. Oke, apa bukti kalau file bash profile ini tidak langsung dikonfigurasi ketika
kita menginstal Linux. Jadi ketika kita menginstal Linux, terus bawaannya itu bash, biasanya tuh bash itu menggunakan file yang namanya bash.bashrc seperti ini. Kita bisa lihat di sini ada bash.rc. Tidak ada file bash_profile. Jadi umpama kalau kita membuat file bash_profile, dia itu tidak akan dijalankan. Nah, bagaimana? Jadi kita bisa cek untuk file apa yang di dalam bash.rc-nya. Di sini kita menggunakan file bash.rc-nya. Nah, di sini. Nah, file di sini akan menjadi yang akan dijalankan ketika pertama kali si Linux tadi di login. Oke, kita masuk lagi ke dokumennya. Terus kita disuruh cut file logout. File logout akan dieksekusi saat sebelum login. Oke, jadi di sini ada kita kembali lagi ke sini. Kita ada namanya file ls.al. Kita melihat apakah di sini ada file. Coba kita logout ya guys. Kita logout. Oke, di sini nggak ada ya. Sebentar, kita akan masuk lagi ke Ubuntu-nya. Ubuntu. Ntar kita cek di sini ada apa? Ada Ubuntu-nya ls.al. Di sini tidak ada ya guys ya. Karena di sini itu keadaannya masih belum dikonfigurasi. Jadi perlu dikonfigurasi lagi untuk bash_logout-nya. Oke, kita langsung masuk ke percobaan kedua. Bentar, kita akan menyimpan histori perintah yang sudah digunakan sebelumnya dengan cara menggunakan panah atas. Ya, untuk memunculkan. Jadi untuk memudahkan kita dalam menggunakan Linux, kita biar nggak susah-susah untuk mengetik kembali kode yang panjang, kita bisa menggunakan menampilkan histori perintah yang sudah kita tulis, yaitu dengan cara kita tekan panah atas yang ada di keyboard. Itu otomatis langsung keluar perintah-perintah sebelumnya. Jadi sebelumnya kan saya cek versi Linux seperti ini. Nah, langsung keluar dari perintah-perintah sebelumnya keluar seperti ini. Di situ kita clear dulu biar bersih terminalnya, kita kembali. Oke, di sini berikan bash perintah untuk mudah diingat. Oke, kita coba. Demonya kita di sini akan menggunakan perintah cd untuk masuk ke sebuah folder cd. Karena di sini cd-nya kosong, parameternya kosong, maka dia itu tidak akan kemana-mana, ya tetap di folder yang sama. ls-l untuk menampilkan isi folder dari etc. Ya, terus kita ls-l untuk melihat current directory-nya di sini. Current directory-nya di sini ada berapa file. Terus kita bisa cek Wami ini untuk mengecek siapa yang sedang login sekarang. Karena di sini saya menggunakan user root, jadi otomatis saya di sini ketika saya ketik Wami maka muncul root. Kita ini kosong. Oke, langsung kita masuk ke berikutnya. Untuk memeriksa apakah perintah yang ditambahkan masuk ke history menggunakan perintah history, Anda dapat menggunakan perintah history. Oke, kita coba cek ya. Jadi di sini saya akan menggunakan perintah history. History seperti ini ya. History terus enter. Nah, di sini akan keluar history atau riwayat perintah apa saja yang sudah kita masukkan tadi. Nah, seperti ini saya sebelumnya mencoba-coba Linux-nya. Seperti ini ya. Sesuai ya. Terus kita lanjutkan. Anda dapat memilih
Intinya itu seperti ini. Jadi kita itu dapat memilih memilih sepertinya kita dapat memilih perintah sesuai dengan nomor historinya. Di history ini kan ada nomornya. Contoh kita mau di 527. Kita tekan, kita untuk menjalankannya kita bisa seperti ini. Tanda seru lalu 527 enter. Nah, akan clear sesuai dengan yang ada di story tadi 527 kita menjalankan clear. Oke, kita lanjut ke kita juga bisa mencari perintah yang dengan menyertakan kayak apa ya, pattern seperti ini. Jadi dia itu akan mencari perintah yang ada etc-nya. Kita bisa coba. Tadi kan saya memerintahkan ls min l straight garis miring etc. Cek sini. Kita kasih pola seperti ini untuk mencari etc. Nah, dia itu akan menjalankan perintah seperti di story tadi, story, cek story. Perintah yang ini guys ya. ls min l spasi garis miring etc. Oke, kita langsung aja skip lanjut. Kita langsung masuk ke percobaan 3. Mengubah future historic base. Oke. Kita itu bisa di sini. Oke, kita kembali ke terminal. Jadi di sini kita akan melihat file. Jadi file yang history tadi dari perintah history tadi itu masuk ke dalam file yang namanya base.history. Bisa kita ls amin al. Jadi di sini kan ada namanya .base history. Jadi perintah-perintah yang sudah kita kirimkan ke base nanti akan disimpan historinya di .base_history. Kita bisa cek dengan cara coba kita mencari tail terus base history. Nah, di sini ini adalah perintah terakhir ya. Ambil dari yang terakhir terus kita bisa cek lagi dengan cara coba kita menggunakan perintah ini ya. Ini adalah izam. Jadi kita cek apakah filenya itu masuk. Apakah benar filenya itu perintah yang sudah kita ketikkan itu masuk ke dalam file .base_history. Kita bisa cek. Nah, di sini kan saya perintahkan echo ini adalah izam. Artinya adalah untuk intinya itu menampilkan teks yang intinya ini adalah izam seperti ini. Sebentar kita coba more .base_history. Ini perintahnya semua sebentar. Bisa kayak ini adalah perintah-perintah yang sebelumnya saya pakai. Ini adalah isi dari file .base_history. Oke, kita coba cek. Oke. Nah, kita coba untuk kembali ke modul. Untuk melihat berapa banyak perintah history yang ada di file, bisa gunakan perintah wc. Kembali wc min l terus base_history. Ada 517 line atau perintah di sana yang tersimpan di file .base_history. Terus kayak ini. Kita langsung ke mengubah output. Story size. Jadi kita juga bisa mengubah di sini adalah output menunjukkan bahwa 100
perintah history disimpan pada file history. Untuk melihat jangkauan limit perintah history dapat kita untuk mengeset, coba kita lihat di sini, set salin, balik di sini. Oh, jadi di sini file history atau history dari perintah kita yang dimasukkan ke file .base_history itu sampai 1000 perintah. Selain itu, maka perintah sebelumnya akan dihapus atau nggak dicatat, gitu guys intinya. Bila ingin memperbesar, kita bisa menggunakan seperti ini. Jadi bila ingin membesar, kita bisa menggunakan perintah echo. Nah, yang di sini intinya itu dia itu ingin mengeset variabel his size sama dengan 5000. Ketika ini dijalankan, maka variabel his size itu akan ganti. Bisa kita coba. Nah, tapi di sini saya akan menggunakan cara yang agak unik. Itu langsung. Coba kita langsung. Nah, di sini saya tuh mengeset langsung di base-nya. Mengeset variabel his size sama dengan 100.000. Jadi histori yang disimpan itu adalah 100.000 perintah. Terus apa perbedaannya ketika kita menambahkan ke file base.rc? Jadi perbedaannya adalah ketika kita memasukkan filenya, memasukkan perintah seperti ini. Ketika kita logout lagi, terus kita login kembali ke si base-nya, dia itu tidak akan berubah. Berbeda kalau kita set secara manual seperti ini. Ketika kita logout, dia itu akan kembali lagi ke 1000. Bisa kita cek di sini. Saya akan logout, terus kita akan login lagi. Kita akan coba grab mana grab. Nah, kan 1000 kan kembali. Jadi untuk saran lebih baiknya jika Anda kok ingin menyimpan histori lebih dari 10.000 atau lebih banyak lagi, terus Anda itu ingin nggak mau ribet ngesetnya setiap kali login, bisa gunakan perintah ini. Ya. Jadi nanti perintah mengeset variabel his size akan disimpan di file base.rc yang nantinya berarti variabel bawaan his size ini akan terreplace isinya dan digantikan 5000 gitu. Oke, kita langsung mengubah prompt cell. Mengubah prompt cell itu akan, jadi di sini itu dijelaskan ada variabel PS1. Maaf, kelihatan. Maaf gak kelihatan ya. Jadi di sini itu ada perintah PS sama dengan apa ini? /t apa ini? /t terus titik 2. Kita coba di sini. Jadi ada PS1. Oke. PS1 sama dengan /t. Coba nah. Di sini base kita itu berubah tampilannya jadi malah waktu. Jadi intinya backslash atau apa ini atau terbalik ini itu fungsinya itu /t itu digunakan untuk menampilkan waktu. Terus kita bisa lihat di sini. Terus di sini ada opsi lagi yaitu PS1 sama dengan underscore /w. Coba PS1 sama dengan underscore w.
coba biar ada jaraknya biar keren. Yuk, wah, keren. Kita coba untuk pindah kayak kita pindah ke ETC, wah langsung lihat LS lagi. Kita coba masuk ke folder mana ya? Kita masuk ke folder ground D. Jadi dia itu langsung menampilkan current directory-nya atau directory sekarang. Kalau kita menggunakan perintah tadi ps menu e, bisa kita juga tambahkan seperti ini. Mungkin kita kayak bosan mungkin, atau biar waktunya kelihatan kita bisa menggunakan atau terbalik terus dikasih gini, kayak gini. Nah, nanti kan gini, kembali ke kan, nanti nggak repot-repot kita ketik pwd. Biasanya kan umpama kita mau melihat direktori yang sekarang, biasanya kita menggunakan pwd. Kita akan kembali ke home. Oke, kita masuk. Kita akan oke, bentar. Ini ya guys ya. Jadi perintah ini kebalik T itu digunakan untuk menambahkan waktunya sekarang. Terus backslash W itu digunakan untuk menampilkan direktori sekarang. Jadi tanpa repot-repot tekan pwd, biasanya itu pwd. Nah, terus kita di sini akan menambahkan otomatisasi. Kita akan kembali menambahkan otomatisasi ke Chrome Shell. Jadi di sini kita juga bisa mengcustom otomatisasi, tapi di sini ada namanya kayak di dokumen ini dijelaskan kita akan menambahkan pengurutan daftar file. Kita akan coba, kita akan kembali ke terminal. Kita akan coba copy paste di sini CD. Untuk CD ini, lambang ini ya guys ya. Lambang ini itu digunakan sama dengan home. Bisa kita echo ya, echo. Ini apa? Home. Ini ini aku akan menyesuaikan directory home tiap-tiap usernya yang saat kita login. Oke, kita akan copy filenya, copy perintahnya. Ntar kita perbaiki dulu ya. Kita perbaiki dulu. Oke, kita ikut seperti itu. Kita clear dulu biar rapi. Terus kita berikan izin. Jadi perintah chmod ini digunakan untuk memberikan izin file base yang kita buat. Di sini kan tadi itu filenya itu ini adalah filenya. Kita masukkan ke dalam file yang ada di home directory. Terus namanya itu sorter. Bisa kita cek dengan cara ls sorter. Di sini ada sorter. Terus kita kasih izin. Kenapa kok harus dikasih izin? Soalnya di Linux, umpama kok filenya itu tidak diberikan izin, filenya nanti itu tidak bisa dijalankan. Jadi seperti itu. Perlu catat. Terkadang ada kayak orang itu lupa memberikan izin, makanya filenya nggak bisa dijalankan. Sorter. Oke, seperti ini. Kita bisa cek ls lagi. Biasanya ganti warna, ganti warna. Terus kita set variabelnya. Bismillah. Nah, di sini sort tidak bisa membaca file list. Kenapa? Karena file tidak ada. Memang filenya belum ada ya. Jadi kita coba untuk ls. ls memang sekarang filenya udah ada karena perintah tadi itu akan membuat file list. Nah, di sini kita coba untuk memasukkan file ke dalam file list, memasukkan teks maksudnya. Mohon maaf, memasukkan teks ke dalam file list. Ntar kopikan dulu. Nah, seperti ini. Kita bisa kayak ls list.
Kita ubah dulu, karena nggak sesuai ya. Ini kita hapus dulu, AWG biar kita simpan. Terus kita tambah, kita lihat, kita cek filenya, list gini. Di sini ada John Smith. Oke, John Smith. Terus kita tambahkan lagi Eko Izam ini. Contohnya di sini saya pakai nomor NLP 3122521016. Seperti ini. Terus kita masukkan. Jadi ini fungsi dari ini itu jangan lupa, yaitu untuk memasukkan atau memasukkan ke dalam suatu file. Terus fungsinya mau dikasih kedua, dua itu artinya menambahkan. Kalau ini saja itu artinya dia itu mereplace dari file yang sudah ada. Jadi filenya itu dikosongkan, dihapus, lalu diisi teks yang kita masukkan. Karena kita ini ingin menambahkan, jadi kita menggunakan dua. Kita masukkan ke list. Kan, bismillah. Oke, kita coba. Coba di sini ada John Smith, Izam. Coba lagi Eko Andika. Terus 66666. Kita masukkan lagi ke dalam file list. Cek cut list. Di sini otomatis kan sesuai di modul tadi. Jadi tadi file ini mana? File sorter ini akan dijalankan ketika setiap kali kita menjalankan suatu perintah. Jadi kan pertama tadi kan kita perintahkan Eko Izam ini masukkan ke list, terus Eko Andika terus dimasukkan ke list. Nah, ketika kita mengetikkan sebuah perintah, nanti file sorter tadi, file yang digunakan untuk mengurutkan file itu otomatis akan dijalankan seperti itu. Akan lanjut ke berikutnya. Apabila Anda tidak menginginkan bash menampilkan file terurut sepanjang waktu, Anda tidak perlu menambahkan variabel from command. Oke, kita untuk mereplace variabel from command, kita bisa menggunakan from command terus kita hilangkan. Bentar kita masuk ke terminal lagi, terus kita, jadi ini nama variabelnya, terus kita definisikan dia nggak ada isinya. Selesai. Terus kita langsung masuk ke dalam membuat bash script dan menjalankannya. Oke, di sini kita akan menggunakan V. Tapi karena di sini saya sudah kebiasaan pakai namanya Vim ya. Jadi saya akan di sini nggak pakai V tapi pakai Vim. Oke, di sini intinya membuat file bash. Oke, seperti ini. Menjalankannya sepertinya, menjalankan file bash. Ini kalau kita menjalankan file bash biasa, shell biasa, bukan bash. Oke, konvensi. Oke, biasanya untuk ini itu digunakan untuk mendefinisikan jenis foldernya, jenis filenya. Bisa kita lihat di sini, bentar saya akan jelaskan saat sini ya. Which bash. Nah, di sini itu harus sesuai dengan ini ya. Soalnya ini adalah file interpreter atau file penerjemah yang akan menerjemahkan file bash kita. Jangan sampai kita itu salah. Jadi enggak selalu itu pakai ini, tapi tergantung dari OS kita tadi. Kadang ada yang gini, kadang ada yang beda lagi. Contohnya di sini itu berbeda dengan punya modul ya. Di sini lokasinya itu di USR, bin, dan bash. Di sini saya akan membuat file bash. Pertama kita akan coba untuk menampilkan nama, terus .sh. Jangan lupa .sh. Oke, kita enter, terus kita tekan I untuk mode insert. Di sini kita echo. Ini adalah
Namaku adalah Izam. Terus kita tekan escape, terus kita tekan namanya shift dengan tombol dengan apa ini? Sama dengan sama dengan titik dua, terus W key, terus enter. Kita clear. Kita bisa cek di sini. Oke, ada ya filenya. Jangan lupa memberikan izin ke si filenya. Kenapa harus diberikan izin? Karena umpama nggak diberikan izin, file tersebut tidak bisa berjalan. Oke, di sini saya berikan izin, kita harus lagi ganti nama. Oke, ganti ya. Di sini kita akan menjalankan filenya, menampilkan nama. Oke, sesuai kan ya, Mas, sesuai. Kita akan coba di sini edit. Oke, di sini edit. Di sini kan ada, kita kembali dulu. Di sini kan ada konvensi dalam pembuatan script shell dinyatakan sebagai ini. Tapi ini tuh harus sesuai dengan yang ada di OS kalian. Jangan sesuaikan dengan di modul. Soalnya nggak setiap sistem operasi itu sama ya. Kita coba dicek. Kita bisa menggunakan ceknya itu seperti ini. Kita kembali ke shell which bash. Nah, di sini lokasinya di sini. Jadi kita bisa kembali ke file bash-nya, yaitu menampilkan nama. Itu kita tambahkan paling atas. Kode I, kita paste. Nah, kita jangan lupa, soalnya file ini digunakan untuk interpreter atau penerjemahnya. Umpama kok filenya nggak ada, maka file base kita tidak bisa dijalankan. Jadi, seperti itu. Tapi umpama nggak ada sih, biasanya otomatis langsung dijalankan, soalnya dia ada .sh-nya. Nah, kita coba lagi. Jalankan, yaitu kita coba bash, ambilkan. Nah, kita coba bagaimana umpama kita itu filenya tidak ditemukan. Contohnya kita kasih seperti di modul bin, bentar kita kasih bin, oke kita kasih bin gini, maka filenya bisa jalankan. Kita coba tampilkan, masih bisa. Lupa ya, di bin itu ada nggak sih? Ya, bin dash, nggak ada. Oh, ada. Ternyata. Coba sih kita ngawur. Ntar kita nyoba Vim menampilkan, terus kita ngawur, coba ini ngawur. Kasih, terus kita wiki, kita paste, kita coba jalankan menampilkan. Nah, di sini akan ada error, guys. Di sini errornya yaitu fuzzy bad interpreter, no such file or directory. Itu artinya interpreter atau penerjemah atau program bash itu tidak ditemukan. Akhirnya tulisannya seperti ini, error. Jadi jangan lupa guys ya, kita itu mengeceknya itu seperti ini, which bash. Kita copy, kita masukkan di file tadi. Nah, soalnya tiap OS itu berbeda-beda guys lokasinya. Seperti itu. Oh, bentar-bentar, ini ada error sedikit. Oke, sip. Clear dulu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Di sini ada namanya sama ya, sama seperti tadi. Oke, di sini adalah job control. Kita coba untuk PS job control. Kita coba masuk ke shell. Shell ya, ini masuk shell, masuk shell. Terus PS, PX. Oke, di sini ada prosesnya. Ada VS Code, ada bash. Terus coba, oke. Karena di modul ini ya kita di sini ada PS, X, terus tanda redirection ke hasil. Terus ada tanda ini, tanda yang artinya filenya dijalankan di background. Kita coba cek. Sila, jadi ada PS, X, terus dilanjutkan ke hasil, terus
Ntar, nyamuk, kita enter. Nah, filenya tadi akan dijalankan di background. Seperti itu. Setiap job memiliki PID yang tunggal atau unik. Untuk melihat job bisa kita lihat menggunakan perintah jobs. Kenapa kok jobsnya nggak ada? Soalnya perintah tersebut sudah selesai perintah tersebut, tugas tersebut sudah selesai dijalankan. Akhirnya jobsnya sudah hilang. Seperti ini. Kecuali kok kalau kita seperti ini, kita coba sleep ya. Dengan sleep itu kan perintah untuk diam, diam sebelum enter. Kita lihat jobs, insya Allah masih ada ya kok. Kan masih ada. Kita tunggu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hilang kan? Oke, lanjut. Oke, di sini ada buatlah file seperti tadi ya. Tadi ini kita akan masuk ke untuk memanipulasi. Oke. Percobaan, instruksi dirs digunakan untuk melihat stack directory pada output ditampilkan. Oke, dirs. Kita masuk ke namanya com shell lagi. Dirs atau bash shells. Wah, ini terus kita coba untuk mkdir marketing sales support. Oke, kita ls di sini ada namanya 3 foldernya. Terus di sini coba dirs. Coba untuk help tar sini enggak ada. Kita lanjutkan dulu ya. Lanjutkan dulu, kita masuk ke dalam modul lagi. Di sini ada alias. Alias di sini itu seperti kita memberikan nama alias pada suatu perintah. Jadi seperti ini ya. Jadi di sini kan ada namanya alias, di sini ada alias del rm min i. Nah, di sini ketika kita menekan atau mengetik perintah del itu sama dengan kita mengetikkan perintah rm min i. Kita bisa coba. Terus ada namanya alias h. Kita bisa coba di sini. Kita kembali ke terminal. Kita bisa ketik namanya alias terus del sama dengan ya. Terus C2 rm min i. Enter. Coba kita di sini kan kita coba untuk buat file namanya izam. Kita ls. Oke, kita ls di sini ada izam kan? Kita coba del rm min i. Oh. Oh ya, lupa. Jadi kan di sini kok menghapus rm enggak ada filenya di sini. Kita del izam. Oke, kita konfirmasi. ls konfirmasi. Coba kita del marketing. Coba kita replace jadi rm min. Oke, del rm rf. Oke, kita enter. Coba kita del marketing. Oh, tanpa konfirmasi. Perintah rmrf itu digunakan untuk perintah delete rekursif. Jadi seluruh file di dalam folder tersebut itu akan dihapus. Dan dia itu umum sifatnya. Jadi folder maupun file itu akan dihapus. Contohnya di sini kan ada ls, ada izam. Di sini saya ingin menghapus izam. Kita bisa perintah del izam dan kita ls dan tidak ada filenya lagi. Oke. Terus untuk menghapus alias gunakan instruksi unalias. Oke, unalias. Untuk menghapus instruksi, untuk menghapus namanya alias kita bisa menggunakan perintah unalias terus kita enter. Kita coba del
dan tidak ditemukan perintahnya. Oke, karena sudah selesai praktikumnya, saya akan akhiri. Apabila ada salahnya saya membuat presentasi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Izam dari Dedikata Events, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.